Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai unsur cinta dalam pernikahan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Adapun anggota di dalam kelompok kami yang akan memaparkan materi yaitu yang pertama saya sendiri Bintang Pamungkas Panjaitan dan teman saya Nurmaya Febi Rubaini. Erich Fromm merupakan seorang psikoanalisis asal Jerman yang memiliki tema dasar dari semua karya tulisnya, yaitu bahwa situasi khas manusia merupakan rasa kesepian dan juga terisolasi dikarenakan terpisahkan dari alam dan juga orang-orang lain. Salah satu contoh yang dapat diangkat dari Fromm yaitu merupakan pada perkembangan manusia. Ia mulai bebas dari ikatan-ikatan primer dengan orang tuanya dari waktu ke waktu. Pada awal kelahiran, manusia akan merasakan menyatu dengan alam dikarenakan ia mengidentikan dirinya seperti binatang, yaitu makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan fisiologis yang harus dipuaskan dan juga belum memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangannya zaman, manusia mengembangkan tingkat egosentrisme dan juga individualitas pada dirinya. Pemenuhan kebutuhan dengan menghadirkan fisik ibu tidaklah lagi cukup, maka ia menjadi semakin merasa terpisah, yang dimana pada dasarnya manusia lahir sebagai seseorang yang masuk ke dalam situasi tidak terbatas, tidak pasti, dan terbuka, menurut Fromm 2014. Maka dari itu, manusia memiliki kebutuhan untuk dapat mengatasi rasa keterpisahannya tersebut dan senantiasa untuk mencari cara agar dapat mencapai penyatuan. Kemudian, menurut pandangan dari Fromm 2014, cinta merupakan satu-satunya jawaban yang waras dan juga memuaskan untuk masalah eksistensi manusia. 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia menurut Erich Fromm yang terkait dengan hal ini yaitu kebutuhan akan keterhubungan. Hal ini sangatlah selaras dengan persoalan eksistensinya sebagai manusia yang hidup di situasi tidak terbatas. Lalu bagi Fromm 1965, cinta merupakan suatu kegiatan aktif untuk memberi dan bukan menerima. Dengan orientasi produktif ini, seseorang yang memberi bukanlah kehilangan sesuatu apapun ataupun melakukan suatu pengorbanan tertentu. Namun, dengan seseorang itu memberi, justru ia akan merasakan dirinya berlimpah, berguna, dan juga hidup. Dengan memberi secara tulus tanpa mengharapkan kembali, seseorang justru akan dapat menerima kembali apa yang telah diberikannya tersebut. Cinta yang dewasa merupakan penyatuan dalam kondisi yang tetap memelihara integritas dan individualitas seseorang, menurut Fromm 2014. Maka dari itu dapat diartikan bahwa cinta pertama-tama akan dilakukan dalam diri sendiri dan juga sesama, bukan hanya pada satu pihak ataupun pihak-pihak tertentu saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan mengenai unsur-unsur cinta. Dalam buku Fromm tahun 2014 yang berjudul The Art of Loving, terdapat 4 unsur penting yang diperhatikan dalam mengimani cinta itu sendiri, yaitu kepedulian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Yang pertama, kepedulian. Menurut Fromm, menuliskan bahwa cinta mengandung perhatian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. Misalnya, seorang ibu yang mengaku mencintai kebun sayurnya, tentu dia akan memperhatikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari setiap sayuran yang ada di kebunnya. Ia dengan sukacita akan menyisihkan waktu dalam aktivitasnya untuk memberikan perhatian secara aktif dan hal-hal yang berguna terhadap pertumbuhan dan perkembangan sayur tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Hal ini merupakan suatu tindakan sukarela dan rasa tanggung jawab ini muncul karena adanya kepedulian akan hal yang ia cintai. Keberanian untuk bertanggung jawab berarti juga mampu dan siap untuk menanggapi. Yang ketiga, rasa hormat. Merupakan kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana adanya serta menyadari bahwa setiap orang merupakan individu yang unik. Unsur ini berarti juga memiliki kepedulian bahwa orang lain perlu tumbuh dan berkembang sebagai pribadi demi dirinya dan caranya sendiri, bukan demi saya sebagai orang yang mencintai dia. Dan yang keempat,
Pengetahuan. Pengetahuan akan manusia merupakan suatu misteri. Sebagaimanapun caranya kita mencari tahu tentang manusia, kita tidak akan pernah mengetahui secara pasti. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan tindakan mencintai. Seseorang hanya akan memiliki pengetahuan berdasarkan apa yang hidup, bukan dari pengetahuan yang diberikan pikiran kita sendiri. Keempat unsur tersebut sangat berkaitan satu dengan yang lain, dan sesungguhnya penerapannya yang menjadi dasar perwujudan cinta sesungguhnya. Hal yang mendasar dan perlu menjadi catatan adalah dengan mencintai berarti kita tetap dapat memberi tanpa kehilangan diri kita sendiri, serta mampu mengatasi rasa keterpisahan dari dunia dan mencapai penyatuan. Cinta rasional merupakan cinta yang disadari sepenuhnya, dikehendaki, dan juga yang terpenting cinta yang ingin menggapai tujuan kemanusiaan yang luhur. Selama cinta diartikan sebagai perasaan saja, biasanya kita cenderung untuk dapat menekankan dan juga mempertahankannya sebagai pengalaman yang sangat pribadi. Seperti hanya aku sendiri yang dapat merasakannya, kau anggap tidak rasional, terserah. Cinta ataupun perasaan itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Inilah sifat subjektif cinta yang emosional. Sisi baiknya yaitu cinta jadi indah karena sering timbul secara spontan, tidak dipikir-pikirkan sebelumnya, ataupun dicari-carikan alasannya. Namun, ia memiliki sisi buruknya, yaitu menonjol karena subjektif, kita menganggap perwujudan cinta itu semata-mata tergantung pada keinginan kita sendiri. Maka pada selera kita, pada apa yang menyenangkan untuk diri kita. Dapat dicontohkan seperti ada seorang orang tua yang mengatakan ia tak akan sampai hati membiarkan anaknya untuk hidup sendiri, selalu khawatir tentang kemungkinan-kemungkinan celaka. Jelas orang tua ini membelenggu anaknya dengan rantai yang tak kelihatan. Namun kepada orang lain ia mengatakan, ini karena cintaku pada anakku. Demikian juga misalnya seorang pria yang sikapnya penuh kecemburuan, sehingga akan menghambat perkembangan diri wanita yang dikasihinya. Ia mengatakan, aku terlalu cinta padanya. Inilah contoh yang menunjukkan betapa cinta dapat menjadikan suatu sikap yang sangat subjektif. Sedangkan cinta yang rasional itu akan dicontohkan seperti, kalau aku mencintaimu, aku tidak boleh sekadar memenuhi seleramu saja, mengembirakan engkau untuk sesaat saja, ataupun membuatmu senang secara dangkal. Aku akan menganugerahkan usahaku untuk membuatmu antusias, bergairah dengan segala apa yang kau miliki. Tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada melihat sinar mata penuh dengan harap yang kau pancarkan. Seolah-olah kau telah menemukan jalan hidupmu dan kau sanggup menghadapi berbagai rintangan dengan penuh kematangan. Lalu ada beberapa keuntungan cinta yang rasional. Yang pertama yaitu meminimalkan konflik. Seperti dengan kita mengambil keputusan berdasarkan logika, kita akan dapat menghindari konflik yang tidak perlu di dalam hubungan. Yang kedua yaitu menghargai diri sendiri. Cinta yang rasional ini memungkinkan kita untuk dapat menjaga kesehatan emosional dan memastikan bahwa kita tidak akan mengorbankan diri kita sendiri di dalam hubungan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan bersama. Dengan menggunakan logika, kita akan dapat berkomitmen untuk saling mendukung dan tumbuh bersama dalam hubungan yang jangka panjang. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana caranya menciptakan cinta yang rasional tersebut. Nah, tips yang pertama yaitu komunikasi yang jelas. Penting untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka mengenai harapan, kebutuhan, dan perasaan kita di dalam hubungan. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan suatu kunci yang sangat penting dalam kita membangun dan menjalani suatu hubungan. Apabila dalam suatu hubungan itu terdapat komunikasi yang baik, tercipta komunikasi yang baik, maka harapannya hubungan yang dibangun tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar pula. Tips yang kedua, menghargai perbedaan. Cinta yang rasional mampu menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Apabila dalam suatu hubungan kita dapat menghargai perbedaan yang ada, maka kita juga dapat mempertahankan hubungan tersebut karena kita sudah dapat menerima perbedaan baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan tentunya mencari solusi untuk setiap perbedaan tersebut dan yang pasti menguntungkan kedua belah pihak.
Tips yang ketiga, mengambil waktu untuk refleksi. Dalam menghadapi masalah atau keputusan penting, kita harus dapat mengambil waktu untuk merenung dan menggunakan logika sebelum mengambil keputusan. Hal ini menjadi penting karena di dalam setiap permasalahan ataupun dalam setiap pergumulan, kita harus mampu untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin. Dan tentunya menggunakan refleksi adalah jalan yang terbaik agar setiap permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik pula. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan terburu-buru, dengan keadaan marah dan emosi, tentunya itu akan menimbulkan masalah yang baru pula. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita boleh mengambil waktu berefleksi agar setiap permasalahan yang kita hadapi mendapatkan jalan keluar yang baik pula. Sekian materi yang dapat saya dan teman saya sampaikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling keluarga. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.